Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Francisca Amelia, calon guru penggerak Angkatan 8 dari instansi SD Negeri 129 Palembang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Kita tahu bahwa anak itu berbeda-beda, anak itu unik. Mereka memiliki keberagaman minat belajar, gaya belajar, kebiasaan pola berpikir, perasaan, dan kemampuan literasi. Lalu, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Sebagai guru, agar kita dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Guru melakukan penilaian awal asesmen dan memetakan murid sesuai dengan tingkat kemampuannya adalah bentuk kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu faktor penting bagi siswa dalam memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Profil pembelajaran. Profil pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Cara guru untuk mengidentifikasi kebutuhan anak antara lain mengamati perilaku siswa, bertanya dengan guru sebelumnya, melakukan asesmen diagnostik, membaca hasil raport siswa, mereview dan melakukan refleksi pada praktik pengajaran, atau menggunakan penilaian formatif. Adapun strategi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses suatu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar siswa, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaborasi, dan inovasi untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadikan salah satu strategi
untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.